Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu isolasi termal yang diajarkan oleh Ibu Atalin Mulyasari, STMT. Pertama, perkenalkan, nama Taruna Muda Muhammad Kevin Khulafaur Rasyidin, notar 2201258, kelas TD 1.9, asal Kota Gorontalo. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu pertama, pengertian isolasi termal, kedua, contoh-contoh bahan isolasi termal, ketiga, penerapan isolasi termal di bidang transportasi, keempat, penerapan isolasi termal pada instruksi jembatan dan jalan. Baiklah, pengertian isolasi termal. Isolasi termal adalah suatu proses atau teknik yang digunakan untuk mengurangi atau mencegah transfer panas antara suatu objek dengan lingkungannya. Tujuan dari isolasi termal adalah untuk menjaga suhu stabil di dalam suatu ruangan atau membatasi perpindahan panas dari suatu objek ke lingkungan, baik untuk tujuan penghematan energi maupun untuk melindungi objek dari perubahan suhu. Isolasi termal dapat dicapai dengan menggunakan bahan isolasi yang memiliki sifat termal yang baik. Terdapat beberapa contoh bahan isolasi termal yang umum digunakan. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, serat kaca. Bahan isolasi termal yang terbuat dari serat kaca yang dipanaskan dan ditarik menjadi benang halus. Serat kaca memiliki konduktivitas termal yang rendah dan tahan terhadap suhu tinggi. Biasanya digunakan untuk isolasi pipa, dinding, dan atap. Kedua, serat mineral. Bahan isolasi termal seperti batu kapur serta wall mineral atau batu pualam yang terbuat dari bahan mineral alami serta mineral memiliki sifat insulasi yang baik dan tahan terhadap suhu tinggi, digunakan dalam konstruksi bangunan dan industri untuk isolasi pipa, bilah, dan tungku. Yang ketiga, busa polimer. Bahan isolasi termal yang terbuat dari busa fluorescent, polietilena atau polistirena. Busa polimer memiliki struktur yang mengurangi perpindahan panas dan memiliki konduktivitas termal rendah, digunakan dalam aplikasi seperti isolasi dinding, atap, dan peralatan pendingin. Perlu dicatat bahwa setiap bahan isolasi memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tergantung pada aplikasinya. Pemilihan bahan isolasi yang tepat harus mempertimbangkan suhu operasi, kebutuhan insulasi termal, kendalaan, dan biaya. Penerapan isolasi termal di bidang transportasi. Isolasi termal memiliki berbagai penerapan yang penting dalam bidang transportasi. Pertama, kendaraan bertenaga. Di dalam mobil, pesawat terbang, atau kereta api, isolasi termal digunakan untuk mengurangi perubahan suhu yang berlebihan di dalam kabin. Yang kedua, kendaraan kargo. Isolasi termal juga penting untuk transportasi kargo yang memerlukan pengaturan suhu yang tepat, seperti pengiriman makanan atau obat-obatan yang perlu dijaga pada suhu tertentu. Yang ketiga, pipa dan tangki. Isolasi termal sering digunakan pada sistem pipa dan tangki dalam transportasi minyak, gas, atau bahan kimia. Yang keempat, roket dan peluncur. Dalam industri antariksa, isolasi termal sangat penting untuk melindungi roket dan peluncur dari perubahan suhu ekstrim selama fase peluncuran. Dan yang terakhir adalah kereta api. Isolasi termal juga digunakan pada kereta api untuk meningkatkan efisiensi energi. Bahan isolasi diterapkan pada dinding, langit-langit, dan lantai kereta untuk mengurangi transfer panas dari dalam keluar dan sebaliknya. Kemudian, penerapan isolasi termal pada instruksi jembatan dan jalan. Penerapan isolasi termal dalam bidang transportasi membantu menjaga suhu yang stabil, meningkatkan efisien energi, melindungi muatan dari perubahan suhu ekstrim,
dan meningkatkan kenyamanan bagi penumpang. Selain itu juga isolasi termal juga sangat penting dalam instruksi bangunan atau jalan. Contohnya jalan berinsulasi. Pada jalan raya, teknik isolasi termal dapat digunakan untuk mengurangi efek pemanasan dari sinar matahari dan mengurangi kerusakan pada jalan akibat perubahan suhu ekstrim. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan lapisan jalan yang memiliki kemampuan isolasi termal yang baik, atau dengan menerapkan lapisan perlindungan termal di bawah jalan untuk mengurangi transfer panas ke dalam lapisan jalan. Kemudian jembatan berinsulasi. Pada jembatan, isolasi termal dapat diterapkan untuk mengurangi perubahan suhu ekstrim yang dapat merusak struktur. Bahan isolasi termal seperti beton berpori-pori dapat digunakan di dalam struktur jembatan untuk mengurangi transfer panas dari lingkungan sekitar dan menjaga suhu jembatan tetap stabil. Penerapan isolasi termal ini bertujuan untuk mengurangi transfer panas di antara lingkungan eksternal dan interior bangunan untuk elemen infrastruktur. Dengan demikian dapat mengurangi kebutuhan energi untuk pemanasan atau pendinginan, menjaga suhu dalam ruang tetap nyaman, dan meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan. Berikut adalah contoh-contoh gambar dari isolasi termal yang digunakan, baik itu pada jembatan, jalan, kargo maupun mobil. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.